dugaan nilai. Doa selesai. Kira-kira ada masih ada kemudian kita dulu Tentang pengelolaan persoalan Bu. apa itu Mas? Saya ingin itu mengenai persoalan sendiri adalah serangkaian kegiatan berkaitan dengan dalam acara penyelenggaraan persoalan. Juga masih ya. Karena di luar kita sudah mulai belajar tentang protokol-protokolan, maka sekarang kita belajar tentang persiapan penyelenggaraan rapat. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita nanti, kita ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan persiapan penyelenggaraan rapat, yang kedua menerapkan penyelenggaraan rapat, yang ketiga melakukan persiapan penyelenggaraan rapat. Di sini ada apa sih rapat? Apa yang kalian tahu tentang rapat? Coba, ada yang tahu? Nah, terus jadi rapat itu merupakan kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa lepas dalam kegiatan berorganisasi. Secara umum, rapat merupakan suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk memulihkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Nanti apa? Nah, setelah kita membahas tentang jenis rapat, selanjutnya ada fungsi rapat. Fungsi yang pertama itu untuk memecahkan masalah. Fungsi yang kedua untuk menyampaikan informasi, fungsi yang ketiga sebagai sarana bernegosiasi, fungsi yang keempat sebagai alat koordinasi yang baik. Nah, setelah fungsi rapat tentunya ada unsur-unsurnya kan. Nah, unsur yang pertama itu ada masalah yang dirapatkan. Artinya, masalah yang mau dirapatkan ini tidak bisa ditetapkan, tetapi bantuan dari pihak-pihak peserta lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, unsur yang kedua itu ada pemimpin rapat. Nah, di sini pemimpin rapat artinya orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan acara rapat. Unsur yang ketiga itu adalah peserta rapat. Nah, unsur yang keempat itu ada media rapat. Di sini ada yang tahu nggak media apa aja sih yang dibutuhkan dalam rapat? Itu poin, terus laptop, terus monitor, terus jadi unsur yang kelima itu adalah penulis rapat. Nah, artinya itu di sini orang yang bertanggung jawab sebagai penulis dalam acara rapat tersebut. Setelah unsur rapat, pastinya ada jenis rapat ya. Nah, jadi jenis rapat ini kan terbagi dalam beberapa faktor. Di sini ada tahu apa aja sih jenis rapat itu? Terbagi dalam apa aja? Anita? Terus? Jadi jenis rapat yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah penjelasan atau teaching conference. Ya, artinya rapat yang bertujuan untuk memberikan
sebenarnya rapat yang tidak terjadwal. Nah, misalnya ini rapat yang harus diselenggarakan secara bersama-sama sehingga masalahnya harus dikerjakan juga bersama-sama. Selanjutnya itu ada syarat penyelenggaraan rapat. Yang pertama ada suasana terbuka. Artinya dalam rapat ini semua peserta rapat berhak menerima kritik dan saran dari peserta rapat lain untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang kedua itu adalah partisipasi aktif dari peserta rapat. Nah, misalnya dengan menyampaikan ide dan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Syarat yang ketiga itu adalah pertanyaan singkat dan jelas. Pertanyaan yang kita ajukan kepada pengisi rapat itu cukup singkat, padat, dan jelas, tidak terlalu panjang tapi bisa dipahami. Paham? Nah, syarat yang keempat itu ada demokrasi, syarat yang kelima ada kesimpulan, terus yang keenam itu disiplin. Nah, setelah kita membahas tentang syarat penyelenggaraan rapat, selanjutnya adalah langkah persiapan penyelenggaraan rapat. Yang pertama itu ada undangan surat. Nah, apa sih gunanya undangan surat ini kan? Apa sih gunanya undangan surat ini? Jadi undangan surat ini untuk mengharuskan kehadiran peserta rapat lain untuk menghadiri rapat. Oke, jadi langkah yang kedua itu ruangan rapat. Nah, dalam penyelenggaraan rapat nih, ruangan rapat itu sangat apa ya? Kayak ini hal-hal penting karena sama-sama menjalankan rapat. Ya, rapat itu berjalan dengan lancar. Oke. Lalu langkah yang ketiga itu adalah persiapan akomodasi. Ini kan apa? Persiapan akomodasi apa sih yang dilakukan dalam rapat? Jadi langkah yang pertama adalah persiapan materi rapat, lalu langkah yang kedua adalah konsumsi berupa snack atau minuman, lalu yang ketiga kesehatan. Nah, hal ini kesehatan ini adalah paling utama karena kan kalau kita kurang sehat nih, pasti kan kurang fokus di dalam mengikuti acara rapat. Ya, benar nggak? Oke. Sampai di sini ada yang mau menanyakan? Adik-adik? Kalau ada yang belum paham? Pas? Kalau paham, masuk orang dan opsi 9 bisa? Nanti ada hadiah nih. Bisa? Siapa yang bisa? Anissa? Mana? Dimulainya? Yang kedelapan yaitu proses penyelenggaraan ini menjadi dalam bagian organisasi termasuk dalam melakukan kerja, perencanaan, penetapan kebijakan, pemberian fasilitas kepada karyawan serta dalam memberikan perkembangan atas masalah yang terjadi. Di dalam setiap penyelenggaraan terdapat ketegasan harus dipertimbangkan seperti serta rapat, rapat, dan dalam perkembangan. Ini saja. Ini yang bisa utama Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah persiapan penyelenggaraan rapat memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk dalam pengelolaan program kerja, perencanaan anggaran, penetapan kebijakan, pemberian motivasi dan informasi kepada karyawan, serta dalam memberikan perkembangan atas masalah yang terjadi. Nah, dalam persiapan penyelenggaraan rapat, beberapa aspek keberhasilan harus dipertimbangkan, seperti peserta rapat, agenda rapat, hasil rapat, dan mengikuti rapat. Sistem manajemen rapat yang efektif dan efisien sangat penting dalam mengelola rapat, terutama dalam menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, dengan menggunakan sistem manajemen yang terkomputerisasi, seperti sistem manajemen rapat berbasis website, kegiatan administrasi dan penyelenggaraan rapat dapat dipermudah. Oke, sampai di sini paham semua? Kalau paham tugas-tugas kita, Bisa tahu. nanti tugasnya kalian akses video yang di-share di grup WA. Nanti dari video itu kalian identifikasi masalahnya apa yang terjadi dalam video tersebut, lalu kalian berikan tanggapan kalian tentang solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ada yang menanyakan tugasnya? Apa sih? Di depan ya, di depan dipresentasikan dalam kelas. Ada? Jelas? Oke. Kalian semua sudah paham? Kita adalah ya. Iya, Bu. Ya. Karena tadi pembukaan kita buka dengan doa, maka penutupan ini kita buka dengan doa. Entah di doa nak? Ya, Bu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa.
sosial,